Yo, what's up my bros? Masih semangat kan? Dan pastikan kamu masih bernyali. Kita langsung lanjut aja ya. Di susunan ada Sakota dan Yaita yang lagi ngudut santai saat Hana yang sudah cukur gundul berjalan melewati mereka dan bilang kalau mau ke garis depan mencari Amachi. Tentu saja langsung ditahan sama Sakota dan Yaita. Bahkan mereka bertanya, emangnya Hana tahu lokasi Amachi? Dan dengan polosnya dia menjawab, SMA Rindau. Tentu saja kedua temannya itu kesal, karena kalau Amachi memang kelihatan di SMA Rindau, mereka sudah dari kemarin-kemarin mendatanginya. Lalu Hana malah bertanya, jadi harus kemana? Ya tentu saja dijawab, tidak tahu. Tapi Hana tetap ingin pergi berkeliling kota mencari Amachi. Sakota dan Yaita jadi kelabakan menghentikan keinginan Hana tersebut. Hana dibawa ke sebuah ruangan dan semua orang menghalangi jalannya agar dia tidak lari begitu saja. Hana yang lagi pakai topeng kepala cumi-cumi berkata kalau mereka berdua berduel maka akan selesai sudah perang ini tanpa pertumpahan darah lebih banyak lagi. Sakota berkata kalau tidak sesederhana itu. Saat Hana bertanya kenapa tidak, Yaita menjawab, pertama mereka tidak tahu posisi Amachi. Hana masih ngeyel kalau dia terus keliling, cepat atau lambat pasti akan ketemu. Tapi Murakawa membantah kalau Hana pergi sekarang, dia akan lebih dulu dikepung sebelum ketemu Amachi. Hana malah bercanda dengan ngomong, dia akan pergi dengan memakai topeng Meteoron Seijin, mungkin karakter kartun dari topeng cumi-cumi itu. Lalu Renji mendekati Hana, bertanya, apa benar kalau Hana akan jadi bos susuran? Pas Hana jawab iya, Renji berkata, kalau begitu, dengarkan apa yang mereka katakan. Seberapapun kerasnya usaha Hana, dia tidak akan bisa jadi bos dengan usaha sendiri. Itulah kenyataannya. Mereka percaya kalau Hana akan bisa jadi bos susuran. Dan tugas teman-teman di sini adalah membantu membawa Hana ke posisi tersebut. Masalah Amachi ini, Renji merasa adalah kesempatan bagus buat menunjukkan kekuatan Hana. Jadi, mereka akan menyeret Amachi keluar dan mempersiapkan panggung yang pantas buat Hana. Jadi Renji minta buat Hana menunggu dan mempercayai teman-temannya ini. Mendengar perkataan Renji, Hana melepas topeng cumi-cuminya dan tersenyum lebar sambil berkata kalau dia mengerti. Kemudian Tsukishima Hana berjalan santai di lorong sekolah sambil bersenandung. Di depannya ada Tetsuan yang berdiri, tapi Hana terus berjalan melewatinya. Tetsuan menarik Hana dan memanggilnya. Hana malah ngomong, kalau Tetsuan jangan mengagetkan dengan muncul tiba-tiba. Tentu saja Tetsuan jadi kesal karena dia dari tadi sudah berdiri di situ. Tetsuan meminta waktu Hana sebentar karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Lalu Hana merangkul Tetsuan dan berkata kalau hal itu wajar, tapi jangan gampang menyerah. Tetsuan jadi kesal karena Hana mengira dia ingin curhat masalah cinta. Mereka berdua pindah ke gedung olahraga. Tetsuan ngomong kalau menurutnya Hana itu berbeda dari semua orang yang pernah dia temui. Sedangkan Hana malah asik main bowling pakai bola basket. Tetsuan melanjutkan, sejak awal Guriko menyuruhnya mengikuti Hana, dia jadi selalu memperhatikan sosok calon bos susuran ini. Berbeda dengan teman-temannya yang lain, yaitu Ginji, Aoji, dan Akaji, bahkan Puding, yang sudah mantap mengikuti Hana. Tapi kalau Tetsuan, dia masih punya ganjalan di hati. Tetsuan bilang kalau dirinya selalu menemukan jawaban lewat tinjunya. Jadi sekarang pun tidak beda. Tidak mungkin dia akan membantu Hana jadi bos kalau dia belum merasakan sendiri kekuatan Hana. Tapi yang diajak ngomong malah masih asik main bowling, padahal tidak kena-kena. Karena kesal, Tetsuan merebut bola basket itu, dan dengan sekali lempar langsung mengenai sasaran. Tetsuan berteriak dan bertanya apa Hana mendengarkan apa yang dia katakan dari tadi. Hana menjawab tentu saja dia dengar. Singkatnya kan, kalau Hana menang, Tetsuan akan mengikutinya, kata Hana. Tetsuan tersenyum senang dan ngomong, kalau itu nanti terjadi, bukan karena dirinya disuruh orang lain, tapi karena memang dia ingin. Sayangnya tidak diperlihatkan duel seru itu. Cuma Tetsuan yang kini sudah terkapar di lantai, dengan muka sudah berdarah dan tatapan mata yang menandakan dia shock. Lalu Sakota datang dan menegurnya, ngomong, kalau malam ini
dia akan menghadapi Kome, dan jatah Tetsuan adalah melawan Gaga. Bocah kelas 1 itu bangkit dari lantai dan ngomong kalau dia mau cukur rambut terlebih dulu. Alasannya karena mulai hari ini dia adalah Tetsuan Tsutomu dari Hanagumi. Di tempat lain ada Kei yang melemparkan sebuah amplop berisi uang bayaran dari Amachi. Setelah dipotong biaya berobat Kenishiro dan Kenzo, sisanya ada di amplop tersebut. Daito bertanya dengan nada meremehkan, apa Triple K Demons mengundurkan diri? Kei langsung mengeluarkan pisau dan ngomong kalau memang Daito berani, Triple K Demons akan meladeni mereka. Tapi setelah dia menyelesaikan urusannya sama Murata dari Armamen. Kei juga nyuruh buat nyampein hal itu ke Arson Junior alias Kome. Mengingat di pertemuan pertama mereka tempo lalu, sempat bersih tegang. Ada Guriko yang lagi jalan-jalan malah ketemu sama si pemilik mobil yang tempo lalu dia hajar. Tentu saja orang itu langsung keringat dingin ketakutan. Tapi Guriko malah bilang buat mengantarkan dirinya ke stasiun. Meski orang itu mencoba menolak karena sedang menunggu seseorang, tapi tentu saja kemudian mengiyakan daripada babak belur lagi. Rupanya Guriko sedang berteleponan sama Kinji yang menyampaikan pesan dari Renji kalau Senmei dari Arson Brother pasti akan mendatangi Guriko, jadi dia harus berhati-hati. Guriko menjawab dengan santai dan bilang kalau dia punya bantuan sendiri. Dan dengan semena-mena malah bilang ke si empunya mobil kalau dia batal ke stasiun dan menyuruhnya mengantar Guriko ke sebuah apartemen di luar kota. Malam hari pun tiba, semua orang yang berkepentingan turun ke jalan dari pasukan Amachi, Guriko, Kei Himekawa, dan tentu saja orang-orang dari susuran. Meski telat, Tetsuan akhirnya berkumpul dengan rombongan susuran yang mana dia sudah merubah gaya rambutnya jadi mirip Sakota. Bahkan Osaki mengatai Tetsuan mirip gangster. Dan Sakota kesal menuduh Tetsuan meniru gaya rambutnya. Tetsuan berdalih kalau tadi dia cuma minta gaya rambut yang keren, berbahaya, tapi romantis, yang bikin orang langsung minggir begitu melihatnya. Kayaknya si abang barbershopnya cuma denger bagian orang langsung minggir. Sementara itu, Yaita menerima telepon dari Kinji tentang Kome dan yang lainnya sedang bergerak menuju stasiun. Jadi Yaita dan yang lainnya akan menghadapi pasukan Amachi itu di sana. Osaki berkata kalau banyak yang mengira perang ini antara susuran dan pasukan Amachi. Padahal sebenarnya adalah antara Hanagumi melawan pasukan Amachi. Tujuan dari pertempuran ini bukanlah untuk menghentikan Amachi, tapi untuk membuat Hana jadi bos susuran, alias membuktikan kekuatan mereka. Karena ternyata masih banyak orang yang tidak mau bergabung ke Hanagumi. Antara lain Masayoshi, bekas anggota FBI, yang malah membuat kelompok sendiri. Lalu ada satu orang yang sudah DO, tapi selalu ngomong kalau ingin menghancurkan Hanagumi. Ada juga Higure dari kelas 2D. Dan terakhir, ada banyak anak kelas 1 yang menolak bergabung karena tidak suka sama Tetsuan. Osaki berkata kalau mereka harus menang untuk menunjukkan kepada orang-orang tersebut sebagai pembuktian. Karena memang kalau dari segi jumlah, tentu pasukan Amachi lebih banyak karena terdiri dari beberapa sekolahan. Meskipun beberapa sudah dikalahkan sama Hosen sebelumnya, tapi tetap saja mereka lebih unggul dalam jumlah. Pindah ke markas armamen, Kei Himekawa mengendap masuk sendirian, tapi dia malah dikejutkan sama Sogo yang lagi duduk santai sambil ngudut. Kayak sudah menunggu kedatangannya. Kei celingukan mencari tahu posisi para armamen lainnya. Tapi Sogo ngomong kalau semuanya ada di sini, tapi tidak ada satupun yang akan menunjukkan diri. Karena Sogo sendiri yang akan meladeni duel dengan Kei. Dan pertarungan pun dimulai. Di sebuah taman ada Guriko yang asik duduk sendiri sambil bertelepon ria dengan pacarnya. Saat itulah ada 3 orang yang mendatanginya. Tak lain adalah Senmei dan si kembar Naito. Guriko masih ngasih kesempatan kalau mereka pergi sekarang dia akan memaafkan. Tapi kalau tetap bersikeras, Guriko akan membuat mereka menyesal karena sudah dilahirkan.
Kata-kata Guriko itu malah kayak memicu emosi ketiganya. Tapi tahu-tahu datang seseorang lagi di situ, yang adalah Abo. Sesuai perkataannya, dia akan membalas atas perbuatan si kembar ke teman-teman sekolahnya. Si kembar mengenali Abo dari pertemuannya di stasiun tempo lalu. Tapi tak diduga, Guriko melangkah maju dan menendang Naito Ichi sampai melayang dan menabrak sebuah papan pemberitahuan dan tergeletak pingsan. Guriko berkata kalau sekarang mereka imbang 2-2. Jadi ini yang dibilang Guriko punya bala bantuan sendiri. Shinmei pun langsung menyerang Guriko dan pertempuran dimulai. Di stasiun, grupnya Sakota yang berjumlah 8 orang sudah berhadapan sama Kome dan Gaga, juga beberapa orang dengan totalnya 16. Dan di sini juga pertempuran dimulai. Kita pindah lagi, lihat pindah-pindah mulu. Kita lihat pertarungan di markas TFOA. Kei melayangkan pukulan yang dihindari sama Shogo, lalu lanjut dengan tendangan yang bisa ditahan juga sama Shogo. Tapi Kei beratraksi dengan melayangkan tendangan meski satu kakinya masih ditahan sama Shogo. Shogo bisa menangkisnya tapi tetap terdorong karena efek tendangan barusan. Kei tidak memberi kesempatan, dia tetap maju lagi dengan menendang Shogo. Tapi kini giliran Shogo yang melayangkan tinju. Yang pertama berhasil ditahan, tapi yang kedua masuk mengenai perut. Dilanjut dengan 2 kali tendangan lutut yang pastinya cukup berasa. Tapi Kei berhasil menyerang balik Shogo dan meraih gerak baju serta mendorong badan Shogo membentur tembok. Tapi Shogo berhasil memutar posisi mereka berdua. Di tengah pertarungan itu Shogo bertanya kalau benar lawannya itu Kei Himekawa. Karena dia dulu pernah dengar cerita tentang seseorang bernama Kei Himekawa yang dihajar sampai babak belur sama Teisho. Jadi ceritanya si Kei ini memalak seorang pekerja dan merampok uang gajiannya, yang ternyata orang itu adalah seniornya Teisho di tempat kerja. Teisho mengomeli Kei dengan cerita kalau orang yang dia serang adalah tulang punggung keluarga, karena ayahnya sudah meninggal karena sakit. Teisho bertanya, apa Kei tahu betapa pentingnya uang gajian yang dia rampok itu? Tapi Kei malah tertawa kecil dan dibalas dengan jitakan ke kepala sama Teisho. Lebih tepatnya dipukul sih. Teisho bertanya, kenapa Kei malah tertawa? Dan dijawab, menurutnya ini tentang dimakan atau memakan. Kei cerita kalau ayahnya tertipu sama seseorang sampai habis harta benda dan akhirnya bunuh diri. Dan si penipu tinggal dengan damai di sebuah apartemen mewah tanpa merasa berdosa. Menurut dia, itulah cara kerja dunia ini. Teisho menyalakan sebatang rokok lalu ngomong, mungkin Kei skeptis sama hidup ini dan berpikir semua orang di sekitarnya adalah musuh. Tapi sebenarnya, orang-orang seperti Kei lah yang memberi pembenaran pada hal tersebut. Menurut Teisho, kalau Kei tidak segera menyadari kesalahannya, dia akan kehilangan arah tentang apa yang penting untuknya. Lalu Teisho merobek tempelan jaketnya dan melempar ke depan Kei. Lalu berkata, kalau dia adalah Kawachi Teisho dari TFOA, The Front of Armament. Dan Teisho mempersilahkan Kei kalau ingin berkunjung. Maksudnya adalah Teisho mengajak Kei bergabung ke Armament. Kembali ke masa kini, Shogo bertanya kenapa Kei tidak pernah menerima ajakan Teisho itu. Kei malah berteriak kalau itu bukan urusan Shogo dan dia kembali menyerang ketua armamen tersebut. Pindah lagi. Shinmei melakukan tendangan terbang yang bisa ditahan Guriko. Sebuah pukulan balasan dari Guriko juga berhasil dihindari sama Shinmei. Bahkan dia melakukan tendangan dengan tangan sebagai tumpuan tapi masih tertahan juga. Mereka saling berbalas serangan, lalu Guriko berhasil melakukan tackling ke Shinmei dan mendorongnya ke belakang sampai keduanya menubruk sebuah gazebo sampai hancur. Tak jauh dari situ, Abo terlihat kewalahan melawan Naito Ichigo. Dia terjatuh dan dihujani tendangan tanpa ampun. Abo berhasil menggeser Ichigo dan melayangkan pukulan keras yang menyerempet dagu. Tapi itu cukup membuat lawannya jatuh terduduk.
Meski begitu, pertarungan belum berakhir. Mereka berdua kembali saling menyerang. Sekali lagi kita pindah tempat. Trio anak kelas 1, Kinji, Aoji, dan Akaji melawan orang-orang dari pasukan Amachi. Sedangkan para leader sudah saling berhadapan. Tetsuan berhadapan sama Gaga sesuai rencana, dan Sakota menghadapi Koume. Kocaknya, di pinggir, Puding malah mengangkat kertas yang bertuliskan dukungan ke Gaga. Yang alhasil bikin Tetsuan kesal. Tapi yang tak disangka, Gaga malah menarik keluar sebuah tongkat besi dan menghantamkan ke kepala Tetsuan sampai dia roboh. Tidak malu dengan tindakan curangnya itu, Gaga menyerang Tetsuan lagi menggunakan tongkat besi itu. Di sebelahnya, Koume menyerang duluan, pukulan dari Sakota, dan dilanjut tendangan yang bisa ditahan juga. Lalu Sakota melayangkan sebuah pukulan keras yang bisa menjatuhkan Koume ke tanah. Merasa kesal, Koume melepas jaketnya dan kembali menyerang Sakota. Kembali ke taman, Abo terlihat unggul dengan menduduki badan Ichigo yang terbaring di tanah, dihujani pukulan sama Abo. Tapi Ichigo berhasil meraih batu dan menghantamkannya ke muka Abo dan membuatnya tersungkur dengan darah mengucur. Abo melepas jas sekolahnya dan kembali menyerang. Dia melompat tinggi dan menghantam muka Ichigo dengan keras. Karena ditekan begitu, batu di tangannya terlepas. Kesempatan itu dipakai Abo buat kembali menghujani lawan dengan pukulan. Sebuah tinju mengenai muka Ichigo yang membuatnya roboh kembali. Dia menatap Abo dengan rasa tidak percaya akan kekuatan pukulan dari orang yang badannya pendek tersebut. Shenmue masih terus menyerang Guriko, tapi tidak ada satupun pukulan yang mengenai target. Bahkan Guriko dengan santai menangkap tinju yang dilayangkan sama lawannya itu. Satu pertarungan sudah selesai. Kei Himekawa oleng dengan muka bonyok dan roboh ke tanah. Dia masih mencoba sekuat tenaga buat bangkit berdiri dan berteriak kalau ini belum selesai. Murata Shogo mendekat, berkata kalau dirinya adalah ketua armamen generasi 7. Dan dia mengundang Kei mengunjunginya kembali dengan kedua temannya. Lalu sebuah pukulan dari Shogo menyelesaikan perlawanan Himekawa Kei. Di sebuah kuil terlihat Renji yang tidak ikut dalam rombongan susuran. Dia dikejutkan sama satu sosok yang meloncat di antara pepohonan besar. Dia terkejut karena itu adalah Hana dan bertanya sebenarnya Hana itu tumbuh di hutan yang kayak apa sih? Dan dijawab, di hutan di mana dia harus waspada dari serangan beruang saat perjalanan ke sekolah. Renji bertanya apa Hana mengkhawatirkan Sakota dan yang lainnya. Yang tentu saja dijawab iya. Tapi Renji bilang kalau tidak mungkin Sakota dan Tetsuan akan kalah. Renji ngomong agar Hana percaya pada mereka, pada teman-temannya. Karena mereka pasti akan sedih kalau sampai Hana tidak yakin pada kekuatan teman-temannya sendiri. Lalu Renji ngomong kalau dia ingin Hana berduel dengannya. Tentu saja itu bikin bingung Hana. Renji lanjut ngomong kalau di saat dia menyaksikan pertarungan Hana melawan Sakota dulu, dia langsung yakin kalau tidak akan bisa mengalahkan Hana. Tapi bagaimanapun, Renji masuk ke susuran dengan kebanggaan sebagai pria yang pantas di susuran. Jadi dia juga ingin merasakan bagaimana kekuatan juara perang anak baru. Hana menolak dengan ngomong kalau Renji itu udah kayak saudaranya. Tidak mungkin mereka berbalas pukulan. Tapi Renji tanpa ragu menghantam muka Hana sampai tersungkur ke tanah. Dan bertanya, bagaimana? Apa sekarang sudah siap? Dan Hana pun masuk ke mode bertarungnya. Balik ke taman, untuk kesekian kalinya Ichigo terjatuh di tanah. Tapi dia susah payah kembali bangkit berdiri dan berkata tidak akan kalah. Tapi bahkan dia tidak tahu posisi Abo yang sudah ada di dekatnya itu. Lalu sebuah pukulan keras dari Abo mengakhiri perlawanan Ichigo. Abo lalu berjalan pergi ke tempat pertarungan Guriko.
di mana muka Shenmei pun sudah babak belur bekas kena hantam Guriko. Shenmei masih terus menyerang dengan ganas yang tetap bisa dihindari dan ditahan sama Guriko. Bahkan satu pukulannya yang berhasil mendarat di muka Guriko seperti tidak ngasih efek apapun. Shenmei melangkah mundur dan terduduk di tanah. Dia menatap putus asa ke arah Guriko dan bertanya, apa dia ini monster? Atau malah dirinya saja yang memang lemah? Guriko berkata, kalau Kawachi Teisho bernilai 10, maka Shenmei cuma 3 saja. Lalu dia melangkah pergi meninggalkan medan pertarungan. Tapi Shenmei bangkit berdiri dan bilang kalau dia tidak bisa menerima ini. Setidaknya Guriko harus menyelesaikan pertarungan ini dengan layak. Dan tanpa diminta 2 kali, kaki Guriko sudah melayang, menendang Shenmei yang langsung jatuh pingsan. Melihat itu, Abu langsung pucat. Dia sendiri tidak habis pikir bagaimana dirinya dulu sampai menantang monster ibu itu 3 kali. Abu bergumam kalau dia senang karena masih hidup setelah melawan Guriko. Di kuil tadi, Renji sudah terbaring di tanah dengan hidung berdarah dan nafas ngos-ngosan. Hana bertanya, apa Renji baik-baik saja? Renji duduk dan ngomong, kalau tadi Hana mengurangi kekuatannya. Lalu dia ngasih nasihat, kalau melawan seseorang yang maju dengan harga diri, jangan pernah mengurangi kekuatan. Karena itu malah terkesan menghina si lawan. Pastikan buat menghantam lawannya itu dengan kekuatan penuh. Dan Hana menjawab dia mengerti. Sementara itu di stasiun, Gaga masih menghajar Tetsuan dengan tongkat besi. Lalu tiba-tiba ada batu kecil yang mengenai kepalanya. Rupanya Puding yang melempar batu tersebut. Puding berteriak kalau menyerang tiba-tiba pakai tongkat besi adalah murahan. Karena pria sejati bertarung secara jantan. Saat itulah Tetsuan bangkit berdiri dengan muka berlumuran darah dan menyuruh Gaga melanjutkan serangan. Sementara itu, trio anak kelas 1 sudah selesai membereskan para ikan teri. Bahkan yang tersisa kabur melarikan diri. Akechi bertanya ke Aoji tentang mata kirinya yang lebam, tapi malah dijawab dengan pepatah. Bahkan monyet pun memanjat pohon. Padahal yang benar adalah bahkan monyet pun jatuh dari pohon. Aoji bertanya apa mereka harus mengecek keadaan Tetsuan. Tapi Ginji malah bilang, apa Aoji tidak tahu siapa yang akan menang? Yang tidak mungkin Tetsuan kalah. Dan benar, kini giliran Tetsuan yang menekan Gaga, yang tersungkur di tanah dan tidak percaya dirinya kewalahan melawan bocah kelas 1 itu. Tetsuan meraih tongkat besi Gaga dan bilang kalau alasan lawannya itu membawa senjata adalah karena tidak yakin bisa mengalahkannya. Dan saat itulah menang kalah sudah ditentukan. Gaga menubruk badan Tetsuan tapi tidak berhasil menjatuhkannya dan langsung menghantam punggung Gaga sampai berteriak kesakitan. Lalu Tetsuan mengunci tubuh Gaga yang tidak bisa lepas meski meronta-ronta. Tetsuan bilang kalau Gaga masih punya nyali buat duel lagi, dia akan diperkenalkan dengan jurus baku dan punch. Gaga yang tersudut menjawab tidak mau. Lalu Tetsuan mengangkat badan lawannya dan membanting ala gerakan smackdown. Dan lawannya itu langsung pingsan dengan mulut berbusa dan mata memutih semua. Yaita dan Osaki pun sudah selesai. Tentu saja karena mereka cuma menghalau para teri yang dibawa sama Koume. Sedangkan Sakota dan Koume masih saling berbalas pukulan. Keduanya tidak ada yang mau mengalah sampai Sakota berhasil meraih badan Koume dan membantingnya ke tanah. Sakota duduk di atas badan Koume, menahannya tidak bisa bergerak apalagi memukul. Lalu dia ngomong kalau Koume ini sebenarnya berniat masuk susuran kan, tapi lalu ketakutan, takut kalah. Arson Brothers terkenal dengan sebutan 2 bersaudara jahat tidak terkalahkan. Tapi menurut Sakota itu tidak benar. Menurutnya lagi tidak pernah kalah itu karena mereka berdua selalu memilih lawan yang lebih lemah. Sakota mengatai Koume memalukan. Dia mengejek Koume dengan bilang kalau takut kalah mending masuk kamar aja dan coli.
Komai berteriak kesal dan mengumpat ke Sakota, tapi dikasih pukulan keras sebagai balasannya. Seperti temannya, Komai pun pingsan dengan muka babak belur. Di saat Sakota, Yaita, Murakawa, dan Osaki tertawa puas dengan hasil ini, ada Aoji dan Akiji yang berlari buru-buru dan melewati mereka begitu saja. Sakota berteriak bertanya ada apa, dan sambil tetap berlari, mereka teriak, "Polisi!" Sakota dan yang lainnya pun jadi ngomel karena seharusnya mereka langsung ngomong begitu, bukannya lari duluan. Oke bro, sampai segini dulu ya. Pokoknya tetap pantengin channel ini buat tahu kelanjutannya. Tapi jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya, biar saya makin semangat bikin video-video lainnya. Dan buat kalian yang udah selalu nungguin dan udah selalu komen dan sudah selalu nge-like dan sudah subscribe, I love you full guys. Akhir kata, arigatou gozaimasu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ora!